Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Mei Susanti, NIM 2014040025 dari kelas 5 TMTKA. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen pengampu Bu Rita Putri Utami MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang kalender akademik rincian minggu efektif, selanjutnya program tahunan, program semester, kriteria ketuntasan minimal atau KKM, analisis KI dan KD, dan terakhir silabus. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang kalender akademik dan rincian minggu efektif. A. Pengertiannya. Kalender akademik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang mana mencakup permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Dalam penyusunan kalender pendidikan, guru harus mampu menghitung jam pembelajaran efektif untuk membentuk kompetensi peserta didik dan menyelesaikannya dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, menyusun kalender akademik dapat ditetapkan waktu untuk kegiatan pembelajaran, termasuk waktu libur dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya kalender pendidikan, maka guru bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan kompetensi dasar, jumlah ulangan, baik ulangan umum maupun ulangan harian, dan jumlah waktu cadangan. Sedangkan rincian minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Minggu efektif merupakan jumlah minggu atau pekan berdasarkan kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada tahun pelajar berlangsung. Rincian minggu efektif disusun oleh guru sebagai pedoman dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester yang diliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran. Jumlah minggu efektif pada setiap semester selalu berubah. Hal tersebut berdasarkan uraian kalender pendidikan pada tahun yang berjalan. Sedangkan istilah lain dari minggu efektif ada juga namanya minggu tidak efektif, yang mana minggu tidak efektif ini adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Rincian minggu efektif perlu disusun oleh guru untuk pedoman waktu dalam merencanakan pembelajaran selama 1 semester pada tahun pembelajaran tertentu. Yang B yaitu komponen-komponen kalender akademik dan minggu efektif. Yang pertama, kita masuk dulu kepada komponen kalender akademik. Dalam komponen akademik ini terdiri dari permulaan waktu pelajar, pengaturan waktu pelajaran, pengaturan waktu libur, dan kalender pendidikan yang berlaku maksimal 1 tahun. Sedangkan untuk komponen dalam rincian minggu efektif yaitu terdiri dari identitas mata pembelajaran yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program semester, terus yang terakhir yaitu tahun pelajaran. Yang kedua yaitu perhitungan alokasi waktu. Dalam melakukan perhitungan alokasi waktu ini, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah bulan dalam tiap semester. Yang kedua, jumlah minggu dalam setiap bulan. Yang ketiga, jumlah minggu dalam tiap semester. Yang keempat, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Yang kelima, jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Dan keenam, jam pelajaran tiap minggu. Yang ketujuh, jumlah jam pelajaran efektif. Yang ketiga yaitu distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita sebut dengan RPP. Yang selanjutnya yaitu C, contoh dari kalender akademik dan rincian minggu efektif.
Yang pertama kita masuk dulu kepada contoh kalender akademik. Ini merupakan contoh dari kalender akademik yang mana di situ sudah ditentukan yang di bawahnya sudah ada keterangan-keterangan dari dan tanggal-tanggalnya sudah dijelaskan sama dengan kalender biasa, tapi perbedaannya yaitu adanya hari libur untuk sekolah, perayaan-perayaan sekolah, waktu ujian, UAS dan sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh dari rincian minggu efektif. Dalam contoh rincian minggu efektif dapat kita lihat ini, di mana ada identitasnya yaitu nama sekolahnya, mata pelajarannya, kelas, semester, dan tahun pembelajarannya. Di situ sudah dijelaskan pada bulan Juli jumlah minggunya 4, minggu efektifnya 3 dan tidak efektifnya 1. Yang minggu tidak efektifnya ada keterangannya yaitu awal sekolah dan pengenalan lingkungan sekolah dan sampai seterusnya. Dimana selanjutnya yaitu adanya jumlah minggu efektif dalam satu semester. Jumlah minggu dalam satu semester dikurang dengan jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester dapat kita jumlahkan menjadi jumlah minggu efektif yaitu 20 minggu. Dan yang ketiga yaitu jumlah jam pelajaran efektif. Jumlah minggu efektif dikali JP per minggu. Diharuskan JP ya guys, jam pelajaran. Sama dengan 20 dikali 5 sama dengan 100 JP atau 100 jam pembelajaran. Baiklah, kita masuk kepada materi kita yang kedua yaitu program tahunan. Yang A, pengertian dari program tahunan ini. Program tahunan atau sering disebut dengan prota adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Prota atau program tahun ini menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran, yang dimana berisi garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Prota atau program tahunan akan menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti promes, rencana mingguan, rencana harian, program pembelajaran setiap pokok bahasan, silabus, dan juga sistem penilaian pelajaran. Penyusunan program tahunan yang merupakan bagian dari pengembangan silabus adalah membuat alokasi waktu untuk setiap topik bahasan dalam 1 tahun pelajaran. Pengelokasian waktu pada program tahun ini ditetapkan besarannya secara global pada setiap topik satuan bahasan sesuai cakupan lingkup bahasan pada SK dan KD berdasarkan kalender pendidikan dan jumlah minggu efektif dalam satu pembelajaran. Yang B, komponen dalam program tahunan. Adapun komponen-komponen dalam program tahunan yang pertama yaitu identitas satuan pendidikan atau nama lembaga, karena setiap sekolah pasti memiliki nama sekolah yang berbeda. Oleh karena itu, pada awal pembuatan prota harus diberikan identifikasi satuan pendidikan. Yang kedua, mata pelajaran. Hal ini mencakup mata pelajaran apa yang akan dibuat protanya, seperti matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Yang ketiga, tahun pelajaran. Mencakup tahun berapa saat kita membuat prota. Tidak mungkin kan kita buat 2013 dan protanya tahun 2022. Yang keempat, standar kompetensi atau SK, yaitu perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai yang dipersyaratkan. Yang kelima yaitu kompetensi dasar atau KD, merupakan konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kemampuan individu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keenam yaitu alokasi waktu, merupakan lamanya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas yang dibatasi oleh kondisi alokasi waktu ketat yang biasanya dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan beberapa program yang berbeda dalam jumlah waktu yang sama.
Yang ketujuh yaitu keterangan. Keterangan ini memuat ketidakefektifan dalam pembelajaran seperti hari libur, ujian sekolah, dan sebagainya. Yang C, langkah-langkah dan faktor yang harus diperhatikan dalam program tahunan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam program tahunan diantaranya yaitu 1. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas suatu sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pelajaran efektif per minggu, hari libur yang meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari libur nasional, dan hari libur khusus. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Minggu belajar efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Ada beberapa cara. Yang pertama, menentukan jumlah minggu efektif selama 1 tahun. Yang kedua, menghitung jumlah minggu efektif selama minggu tidak efektif selama 1 tahun. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu efektif dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Yang keempat, menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Yang keempat yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif. Sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu ulangan serta review materi. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam program tahunan diantaranya yaitu 1. Dalam menghitung alokasi waktu setahun. Hal yang perhatikan yaitu banyaknya pekan dalam setiap bulan, jumlah pekan efektif per bulan, jumlah pekan tidak efektif, dan total pekan atau pekan efektif, pekan tidak efektif per tahun. Yang kedua yaitu hitung alokasi per semester, yang dimana hal-hal yang perhatikan sama dengan perhitungan alokasi waktu dalam setahun. Yang ketiga, menentukan jumlah jam efektif per semester. Hal yang diperhatikan yaitu A. Banyaknya pekan efektif pada perhitungan alokasi waktu per semester dikurangi pekan tidak efektif. B. Jam efektif semester adalah hasil perkalian pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Yang keempat yaitu distribusi alokasi waktu. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, hitung banyaknya kompetensi dasar dalam semester berjalan. B. Tentukan kedalaman dan keluasan materi pada kompetensi dasar. C. Sebarkan jam efektif yang telah dihitung pada setiap kompetensi dasar berdasarkan keluasan dan kedalamannya. Adapun yang terakhir yaitu contoh program tahunan. Ini merupakan contoh dari program tahunan yang dimana sudah ada identitasnya, KI, semester, KD, dan alokasi waktunya. Di sini sudah ada dijelaskan KI-nya, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4, adanya semester 1, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Yang ketiga yaitu program semester. A. Pengertian dari program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Ya, di mana dalam program semester ini dipakai satuan waktu terkecil yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan, yang dimana masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Program semester atau PROMES merupakan gambaran distribusi materi selama 1 semester
berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan dalam standar isi. Program semester merupakan program pembelajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini yang diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh yang dijabarkan dari garis-garis besar program pengajaran pada masing-masing bidang studi atau mata pelajaran, yang dimana di dalamnya terdiri dari pokok bahasan, subbab bahasan, alokasi waktu, alokasi pertemuan, kapan pokok bahasan, dan pokok bahasan tersebut disajikan. Yang B yaitu komponen-komponen dalam penyusunan program semester, yang mana terdiri dari 1. Identitas, berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang kedua, standar kompetensi, berisi merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu materi pokok, yang merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang kelima, kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam suatu reduksi atau edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keenam yaitu indikator, merupakan penata pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh itu penilaian, dapat dilihat berdasarkan teknik, bentuk instrumen, dan contoh dari instrumen. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang kesembilan, sumber belajar, yang merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan bahan maupun situasi yang sudah diciptakan dengan sengaja untuk membuat para peserta didik belajar secara individual. Yang ke-10 yaitu karakter. Dengan adanya karakter ini dapat mengetahui dan serta menjelaskan karakter apa saja yang akan dibuat agar proses ini dapat berjalan dengan baik selama 1 semester ke depan tanpa adanya masalah yang terjadi. Yang C yaitu langkah-langkah dalam menyusun program semester. Langkah-langkah dalam menyusun program semester diantaranya yaitu yang pertama yaitu memasukkan KD atau topik atau subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka pada per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan atau bulan. Adapun contoh dari PROMES ini atau program semester ini yaitu dapat kita lihat bahwa contoh dari PROMES adanya identitas, KI, KD, indikator, materi pokok, alokasi waktu, dan bulan atau minggu. Juli yang merah merupakan hari awal masuk sekolah, adanya ujian mid semester, ujian semester, dan yang warna hijau merupakan waktu pembelajaran berlangsung, adanya 5 JP. Yang keempat yaitu kriteria ketuntasan minimal KKM. Kriteria ketuntasan minimal KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakter kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan
Karakteristik peserta didik. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Adapun komponen-komponen dari KKM ini yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, kompleksitas menunjukkan kesesuaian suatu kompetensi dengan tahap kematangan siswa, di mana semakin kompleks suatu materi, semakin rendah pula relevansi tingkat kematangan siswa. Yang kedua yaitu intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. Yang ketiga yaitu daya dukung sarana. Yang keempat yaitu rambu-rambu dalam penetapan KKM. Di sini dapat kita lihat pada tabel di sebelah, pada kompleksitas semakin sulit maka nilainya itu semakin rendah, kurang dari 65. Sedangkan untuk daya dukung dan intake semakin tinggi maka dapat kemungkinan mencapai 100. Sedangkan kompleksitas semakin mudah maka dapat mencapai 100, sedangkan daya dukung dan intake siswa semakin rendah akan kurang dari 65. Baiklah, kita masuk pada materi yang C, yaitu tentang faktor-faktor dalam penetapan KKM. Pada faktor-faktor ini, menurut Amirono dan Daryanto, tahun 2016, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal adalah yang pertama itu tingkat kompleksitasnya, yang mana pada tingkat ini setiap KD ataupun indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Hal yang harus dicapai ini diantaranya yang pertama, guru harus memahami kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, guru yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, waktu yang cukup lama untuk menentukan materi tersebut karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses pembelajaran memerlukan penguatan atau latihan. Yang keempat yaitu tingkat kemampuan penalaran dan kecerdasan yang tinggi. Yang kedua yaitu daya dukung atau kemampuan sumber yang mendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah, yang mana ketersediaan tenaga, sarana, dan prasarana pendidikan yang diperlukan, biaya operasional pendidikan, manajemen, dan keperluan sekolah. Yang ketiga yaitu intake atau tingkat kemampuan rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan, di mana pada tingkat dapat menentukan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru, nilai ujian, rapor kelas, tes seleksi masuk atau psikoter pada tingkat 11 dan 12 berdasarkan pada tingkat pencapaian KKM peserta didik pada semester ataupun kelas sebelumnya. Baiklah, kita masuk pada contoh dari penetapan KKM. Di sebelah sudah ada, saya buatkan contoh dari kriteria ketuntasan KKM minimum atau KKM, yang mana sudah ada identitasnya, yaitu mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, tahun ajaran. Kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, kompleksitas dimulai dari tinggi sampai rendah dengan nilai tinggi yaitu 50 sampai 68 dan rendah 81 sampai 100. Pada daya dukung tingginya itu yaitu 81 sampai 100 dan rendahnya itu 50 sampai 64 dan intake sama dengan daya dukung. Selanjutnya yaitu KKM, yaitu nilai dari kompleksitas, daya dukung dan intake, setelah itu dibagi dengan 3. Dan KKM ini yaitu setiap indikator pada kompetensi dasar seperti KKM indikator terus dibagi dengan banyak indikator tersebut. Baiklah, kita masuk pada materi yang ke-5 yaitu tentang KI dan KD. Yang pertama yaitu pengertiannya. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat.
yang mana pada kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Adapun fungsi dan tujuan dari adanya kompetensi ini yaitu agar unsur pengorganisasian dalam kompetensi dasar, yang mana unsur pengorganisasian ini digunakan sebagai pengikat untuk organisasi secara vertikal dan horizontal pada kompetensi dasar. Tujuan lainnya yaitu agar membentuk karakter unggul bagi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Adapun 4 dimensi kompetensi inti menurut Pendikbud yaitu yang KI1 yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan atau pemahaman konsep, dan KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Yang kedua yaitu kita mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini merupakan adalah suatu perincian yang diperoleh dalam menganalisis standar kompetensi yang mana dalam hal tersebut mengandung kemampuan atau kemampuan dasar apa saja yang harus dikuasai oleh siswa ataupun siswi dalam rangka mencapai standar suatu kompetensi, yang mana lengkap dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa-siswi dalam rangka mencapai suatu standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu yang B, komponen-komponen yang apa saja yang ada dalam KI dan KD. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang mana identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, atau semester dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar atau KD merupakan konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI atau kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Indikator atau bisa juga disebut dengan indikator pencapaian kompetensi adalah ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri dari pencapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kelima yaitu materi pelajaran. Yang keenam, kegiatan pelajaran yang berisi tahapan-tahapan aktivitas pelajaran dalam menyelesaikan suatu materi, mulai dari mengingat kembali, mengidentifikasi, mengaplikasikan, menyimpulkan, refleksi, konfirmasi, hingga penugasan di akhir pelajaran. Yang ketujuh, metode pelajaran berisi metode yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran dalam suatu materi. Yang kedelapan, penilaian yang berisi aspek-aspek pendidikan terhadap kemampuan siswa dalam suatu materi pembelajaran. Yang kesembilan yaitu alokasi waktu. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan analisis SKL, KI, dan KD, yang mana terdiri dari 9 langkah. Yang 1. Membaca substansi standar kompetensi lulusan SKL tahun 2013. Yang kedua, baca dan mengkorporasikan dengan SKL tahun 2006 atau Permendikmas tahun 2006. Yang ketiga, membaca SKL dan KI mata pelajaran. Yang keempat,
Menyusun kompetensi dasar yang mengacu pada SKL dan KI. Yang kelima, menjabarkan lingkup materi berdasarkan pada kompetensi dasar. Yang keenam, menuliskan aktivitas belajar siswa untuk mencapai kompetensi dengan mengacu pada silabus materi pelajaran. Yang ketujuh, menentukan teknik dan instrumental penilaian dengan mengacu pada silabus. Yang kedelapan, lakukan hingga seluruh SKL, KI, dan KD mata pelajaran terakomodasi. Dan yang terakhir, berdiskusi dan memadukan hasil analisis dengan teman seprofesi sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Baiklah, kita masuk kepada contoh dari KI dan KD. Sudah ada di sebelah, saya buatkan contoh dari analisis KI KD. Yang mana contoh tersebut sudah ada identitasnya, terus KI, KD, indikator, materi pokok, alokasi waktu, dan sumber dari belajar. Di situ sudah ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. KI ada 4, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Setelah itu ada KD, indikator, materi pokok, alokasi waktunya ada situ, dan sumber belajarnya. Baiklah, kita masuk pada materi kita yang terakhir, yaitu tentang silabus. Yang pertama yaitu pengertian dari silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin yaitu silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, dan atau isi buku. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi, silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok dari isi atau materi pelajaran. Istilah dari silabus ini digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi, silabus ini adalah ancangan pembelajaran yang berisi rencana, bahan, ajar, mata pelajaran tertentu. Hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan daerah setempat. Yang kedua yaitu komponen-komponen dalam silabus. Komponen-komponen dari silabus ini dapat kita lihat ada 8. Yang pertama itu identitas. Seperti sebelumnya, dalam menyusun harus kita ketahui identitas terlebih dahulu, yang mana berisi tentang nama sekolah, mata pelajaran, atau jenjang sekolah, kelas, dan semester. Selanjutnya kompetensi inti, dan standar. Yang ketiga itu standar kompetensi yang didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penugasan yang diharapkan tercapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Yang keempat yaitu kompetensi dasar. Yang kelima, materi pembelajaran. Berisi materi pokok, itu pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, yaitu merupakan penjelasan singkat dari pengertian singkat dari substansinya. Peserta didik pengalaman belajar dirancang untuk melibatkan proses mental dan fisik peserta didik yang sesamanya guru, sumber, dan media, juga lingkungan belajar lain demi pencapaian suatu kompetensi. Yang ketujuh yaitu penilaian. Penilaian sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengorganisir, dan menafsirkan data dari peserta didik, dilakukan secara sistematis
sistematis, dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jenis tagihan yang dapat digunakan diantaranya yaitu kuis, pernyataan lisan, ulangan harian, ulangan blok, tugas individu, tugas kelompok, ujian praktik, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pengalokasian waktu, yaitu perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditentukan, bukan lamanya peserta didik mengerjakan tugas lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis penyusun silabus yaitu 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagai tercantum dalam SI, kita perlu memperhatikan yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. B. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi antar mata pelajaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok. Dalam melakukan ini, yang menunjang pencapaian peserta dalam kompetensi dasar, kita perlu memperhatikan yaitu ada beberapa A. Potensi peserta didik, B. Relevansi dengan karakteristik daerah, C. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan gestual peserta didik, D. Bermanfaatan bagi peserta didik, E. Struktur keilmuan, F. Aktual, kedalaman, dan keluasan, G. Relevansi dalam kebutuhan peserta didik, dan H. Alokasi waktu. Yang ketiga yaitu pengembangan kegiatan pelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, serta potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terstruktur atau dapat diobservasikan. Yang kelima yaitu penentuan jenis penilaian. Dalam ini, penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau menganalisis dan menafsirkan data peserta dengan hasil belajar yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu penilaian itu diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Penilaian menggunakan acuan kriteria. Selanjutnya, sistem yang dirancang dalam sistem penilaian yang berkelanjutan. Dan hasil penilaian analisis untuk menentukan tidak lanjut dan serta sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar berdasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pembelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar, yang dimana rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Baiklah, kita masuk pada contoh silabus. Contoh silabus ini dapat kita lihat di mana dalam tabel sudah ada KD, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktunya, dan sumber belajar. Dan di atasnya sudah ada identitasnya yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran, dan KI. Terdiri dari 4 KI, KI 1, 2, 3, dan 4.